podcast kami. Jadi hari ini kami ada guest yang very interesting buat kalian semua. Tapi sebelumnya kita semua bakal kenalan dulu nih dari kelompok kita. Jadi dimulai dari kamu. Oke, dimulai dari aku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Revina Nuriandini dengan NIM 1012350. Aku Sydney Kurniawan dengan NIM 1123082. Aku Nasalia dari Matematika juga 1012303. Aku Azmina Zahra dengan NIM 1012380 dari Matematika juga. Halo semuanya, aku David NIM 1012340. Aku Bunayadi Fadilin dari Matematika NIM 1123046. Oke, karena semuanya udah kenalan, jadi kita sekarang bakal kenalin narasumber kita yang gong banget nih. Guest star of the night. Guest star of the night. Mari kita sambut Marcel. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita tanyain, kita bakal nanya dulu soal Latar belakang. Iya, dan belakang Komarsel. Atau boleh perkenalan dulu nih Komarsel, nama panjangnya siapa, jurusannya apa, terus lulus tahun berapa? Cuma 3 itu. Iya. Halo semua, kenalin aku Marcel Wijaya, biasa dipanggil Marcel. Aku angkatan matematika 20. Seperti Tahun masuk sama tahun lulus ya? masuk kalau S1 itu 2020, lulusnya 2024. Kalau S2-nya karena fast track jadi 2024-2025. Oke, kenal Komarsel. Kita tuh penasaran sebenarnya motivasi utama kakak dalam milih jurusan matematika di ITB itu apa? Apalagi sampai fast track. Iya, fast track matematika juga lagi fast track. Jujur ya, kalau dulu pas TBB, sebenarnya aku nggak kepikiran ke matematika. Kayak kita tuh lebih ke elektro, robotik gitu. Karena keterima di FIPA ya pas itu pengennya malah ke fisika. Tapi pas TBB, karena udah menjalani setahun, ternyata susah fisika, jadi masih mending belajar sendiri di matematika, jadi ambilnya matematika. Dulu FMIPA tuh nggak dipisah MI sama IPA-nya. Belum, kalau dulu masih satu, jadi kalau kelempar ya bisa kimia, sama dulu fisika. Oke, serem banget. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, ya gimana sih pengalaman Komarsel selama kuliah di ITB? Kayak ada cerita menarik gitu nggak selama kuliah? Kayak misalkan jadi asprak atau misalkan jadi apa gitu, kayak pengalaman berkesannya gitulah. Sebenarnya kalau pengalaman banyak ya selama kuliah itu, beberapa jadi oke. Jadi sebetulnya ada banyak pengalaman kayak jadi asisten waktu itu, mungkin pernah jadi asisten kadin pas PPD ya. Gue gak masuk baik dulu. Malah aku jadi beban. Ya itu dari PPD, terus asisten grader, terus asisten riset juga sama dosen pembimbing. Ya terus pernah juga bantu acara jurusan prodi kayak wisudaan, terus acara Satria Data kalau tahu, pernah bantu juga. Berarti jadi panitia yang ngurusinnya gitu. Ya. Tapi kayak kalau jadi panitia ngurusin lomba Satria Data gitu kan, itu ngapain kerjanya? Kalau kebetulan sebenarnya aku pas itu cuma bantu di harganya aja sih, kayak koordinasinya aja. Diminta bantuan sama koordinasi. Oke. Nah, mungkin dari situ kan banyak banget tuh pengalamannya. Terus pasti kan Komarsel ikut organisasi, ikut Himatika juga kan. Ada nggak sih kayak pengalaman yang paling berkesan gitu buat Komarsel dari semua yang udah dialami selama kuliah? Kalau dulu karena aku tertarik robotik, jadi dulu aku ikut urung robotika. Nah di situ ya lumayan berkesan sih, karena pertama kan basicnya kan bukan terkait elektro gitu. Di situ jadi banyak belajar, terus pas lombanya juga kebetulan tergabungnya pilih di humanoid, robot humanoid. Tantangannya lumayan sih maksudnya. Itu maksudnya apa tuh? Jadi perlombaan robotnya itu terkait sepak bola, tapi kayak orang bola gitu. Nah, jalan terus menang bola, golin gitu. Oh itu berarti robot kayak gitu. Robot gitu. Oh my god, oke, interesting. Jadi kayak karena masuk elektronya nggak dapet, tersalurkannya lewat buro gitu. Bisa. Nah kalau misalkan dari segi akademik kayak mata kuliah favorit Komarsel tuh apa? Kalau favorit
kebetulan matematika numerik dulu. Oh. Tapi berarti yang ngajar siapa waktu itu? Dulu kebetulan Dosmi Pak Rudi. Oh, sahabat. Jadi dari terus karena Dosmi karena dari kelas numerik terus pemodal sama Pak Rudi. Sama kayak itu. Kalau tertarik Kami juga pernah nilai sama Pak Rudi kebetulan. Matematika juga. terkait apa pemodelan. Kita evaluasi. Ya. Terus aku mau nanya tentang tantangan yang paling sulit atau tantangan yang paling menarik deh bagi kakak selama kuliah di ITB. Karena kan kalau mungkin dari segi mata kuliah ya, jujur kalau bagiku paling sulit itu analisis. Untuk dari berbagai kata mungkin kalau di skrip tuh matematika kombinatorik jujur nggak terlalu banyak ambil, jadi mungkin nggak bisa compare. Tapi kalau antara aljabar, analisis, ya antara dua itu masih mending aljabar daripada analisis. Berarti lebih suka yang kayak numeriknya gitu ya? Ya, lebih ke perhitungannya. Ya, nice. Tapi kan kalau nggak salah kan S1 sama S2. Nah itu ambil kakaknya apa? S1 sama S2. Kalau aku MIK, kan baru di matematika Indonesia keuangan. Kalau selama tugas akhir atau selama berhubungan sama Pak Rudi gitu, ada nggak tantangan yang wow gitu? Terus Tantangan? kan ini siapa tahu kan kita mau ambil Pak Rudi juga. Pasti pada kayak pemodelan lah, pasti dibimbing kan. Nah, selama tesis tuh tesis juga dibimbing. Maksudnya enak gitu buat diskusi, terus buat ya terkait-kaitannya gimana buat materi, kemudian penulisannya dan pas presentasi gitu. Nah, berarti kayak dari tantangan pas tugas akhirnya sendiri tuh nggak terlalu yang gimana-gimana banget karena dosen pembimbingnya juga Ya. benar-benar Support. apa ya support gitu. Oke, nice. Terus Sekarang kita next ke perjalanan karir berarti. ya, Nah, langkah pertama kakak setelah lulus S1 tuh gimana? ngapain? Karena aku fast track, jadi aku emang gak cari-cari magang. Jadi ya udah nikmatin aja pas peralihan sebelum masuk ke S2, ya udah di Bandung lah main dan sama teman yang masih di Bandung. Terus ya mungkin kadang-kadang coba inilah tanya-tanya terkait aja gimana. Berarti nggak ada selama liburan nggak ada ikut magang sama sekali? Kalau aku nggak ada. Langsung magang. Kalau tadi mungkin kan tantangan selama masa kuliah ya kak. Sekarang kayak menurut kakak tantangan dari transisi kuliah ke kerja itu kira-kira apa gitu kak? Kalau dari pengalamanku ya, karena belum terlalu lama kerja ini, lebih ke ini ya Pak. Kalau misalkan kayak pemodelan lah, kalau ini kan terkait aplikatif gitu ke industri. Jadi ya tantangannya kayak menyesuaikan bagaimana menerapkan ilmu dari matematika yang pelajari dan menerapkan ke case aslinya gitu di industri. Nah, boleh ceritain dikit nggak? Komarsel kan, kita kan semua tahu Komarsel research assistant di Ya. Prism, tapi boleh ceritain lebih detail nggak itu kayak kerjanya ngapain? Kalau ya masih kerjaan tuh emang terkait masih riset sih, kebetulan sama dosen. Kebetulan karena kan ada di ITB juga banyak skema proposal tuh. Jadi ada ngaju-ngaju juga proposal untuk riset untuk di pusat-pusat penelitiannya. Jadi emang kalau sekarang tuh risetnya terkait sama dunia, terkait gelombang, terus tertarik sana. Iya, jelas ini boleh nak. Boleh. Boleh nak. Aku yang salah ngomong bayar. Terus ada juga ya riset dari dosen sendiri sama Bu Gila terkait kayak perpindahan kepesertaan gitu apa perusahaan asuransi itu BPJS. Sama Pak Rudi lagi. Nah kalau sama Pak Rudi lagi belum, tapi sebenarnya ada riset juga sama Pak Rudi, tapi belum mulai. Oh, berarti itu kayak bantuin banyak dosen sekaligus gitu. Emang kebetulan di desain kerjanya ke sana sih. Teman-teman lain ada yang ngerjain hal yang lain kayak tes testing bang. Berarti kakak tuh kayak
kayak nggak terikat ke satu dosen gitu, tapi lebih ke kayak di membantu dosen-dosen yang perlu. Ya yang ada projectnya lah. Gitu. Terus kayak itu sistemnya tuh gimana, kayak kakak yang ditarik gitu, yang diajak buat bantu, atau kayak kakak yang kayak oh ini menarik kayak ikutan? Oh enggak, Pak, itu lebih di assign ya pekerjaannya. Jadi kan ada beberapa asisten yang penuh waktu. Jadi ya itu yang masih kosong di-assign ke pertama sesuai bidangnya. Yang kedua ya yang masih ada waktu untuk mengerjakan itu. Oke, terus ini kan udah cerita tentang garis besar pemasaran apa itu kan kayak bikin bantuin dosen gitu yang lagi ada proyek dan banyak kan. Ada nggak kayak satu proyek yang paling membanggakan yang pernah Ko Marcel bikin bareng sama dosen yang paling berkesan gitu? Berkesan. Karena jujur aku emang tertariknya ke risetnya sebenarnya kerjanya yang kayak di Prism itu. Ya semuanya sih berkesan sih. Pilih salah satu kan. Iya. Aduh, susah. Kayak proyek apa namanya riset yang tentang apa gitu? Mungkin karena aku basicnya di Bloomberg ya dinamika gitu personal development, mungkin lebih ke yang Samuel. emang tertariknya setelah sama Pak Rudi kasih itu emang lebih kayak menarik gitu topiknya Pak Rudi itu. Boleh di-share nggak kayak apa sih yang dilakuin proyeknya atau secret? Benar ya, Coba chat dulu. ya kalau tahu nggak tahu boleh apa nggak, tapi ya terkait yang penelitian bulan sih kayak belum. Ini sebenarnya targetnya buat kayak kebencanaan gitu, pengelolaan aplikasi. Next paling kayak kan di ITB udah belajar banyak materi gitu ya. Sejauh mana pengalaman di ITB sama materi yang didapat di ITB itu mempengaruhi atau membantu kakak untuk di kerjaan sekarang sebagai researcher? Pengalaman itu gitu. Pertama mungkin kalau dari tugas, kalau banyak tugas itu jadi kayak bisa multitasking. Salah satunya, walaupun sebenarnya aku juga kurang bagus di multitasking. Pas itu pernah tuh pas S2 karena aku ambilnya kebanyakan project, mata kuliah yang ada project. Jadi pas akhir-akhir tuh kayak setiap hari tuh ngerjain satu project, besoknya ganti lagi, ganti terus. Ya kayak gitu sih, Pak, itu lumayan lah buat kayak pelatih. Kalau aku lanjut nanya dari jawaban kak tadi yang ganti hari ganti project itu kayak kalau misalnya kakak lagi jenuh atau lagi kayak pusing gitu biasanya kakak apa Apa ya? Ya healingnya. healingnya gitu. Oh paling ya nonton film sih. Nonton film. Kalau saran nggak bisa. Cuma nonton aja. Enggak. Terus kayak Kalau selama kan banyak yang bisa hari ini proyek ini besok itu selama kakak proyeksi yang banyak ada nggak hal-hal baru yang kakak perbaiki kayak oh ini perasaan di kuliah belum pernah kayak gini gitu. Ya. Mungkin aku lurusin ya, mungkin secara project ya nggak yang benar-benar sehari-hari gitu karena bagi waktu lah itu pulang kalau lagi belum terlalu urgent kerja yang lain dulu yang lebih urgent. Mungkin karena ada yang terkait penelitian sama pendidikan kayak di keuangan atau masuk asuransi ya paling materi-materi kayak aktuaria gitu di sini mungkin kayak stokastik terus proses-proses kayak pulau-pulau distribusi gitu kan karena aku nggak terlalu yang statistik ya pas kuliah aku nggak terlalu ya kan belajar statistik jadi ya belajar di sini. Jadi itu harus belajar sendiri. Bisa diskusi Oh jadi minta aja diskusi. ya kan diskusi. Sehariannya tuh kerjanya di kampus. Ya, kalau tahu yang itu gedung lantai 3 yang pusat pemuda matematika ya Tapi worknya itu kayak harus datang gitu, bukan yang remote bisa kerjain pribadi gitu. secara itu harus datang sih. Jadi kerjanya di sana. Ya, Tapi kerjanya sendiri gitu biasa. kerjanya Mostly atau kayak lebih banyak kerjain bareng.
Kalau tergantung project sih. Kalau aku lagi sendiri, tapi aku juga ada project yang berdua, jadi harus sama diskusi. Aku mau tanya kan kayak riset itu kan sebenarnya dari matematika gitu kan, gimana cara komersial bisa masuk ke FISM gitu, kayak apakah awalnya diajak terus gimana sampai akhirnya bisa tetap jadi asisten researcher di sana? Awalnya tuh ada tawaran dari Unit sebenarnya, jadi asisten penelitiannya Pak Edi sebenarnya, profesor yang udah kecil. Nah, pertama dari situ ya karena bantu Pak Edi, terus akhirnya juga kayak di SMI untuk bantu proyeknya sama penelitian Pak Edi sama Bu Ila juga. Terus lama-lama jadinya diajak itu buat riset-riset yang lain, ya proyek lain. Ada rencana kayak studi lanjut lagi nggak? Atau udah cukup sampai ke sini? Iya, cuma sampai S2 doang, apa pengen S3? Itu sebenarnya kalau buat studi aku belum sih, merasa kayak masih belum sanggup kalau S3. Emang S2-nya susah nggak? Tergantung susahnya Pak. Kalau secara tesis kan lanjutin dari S1 ya. Jadi mungkin lebih ke materi yang mata kuliah yang mungkin lebih Ujiannya susah gitu. ujiannya sebenarnya pas S2 kan aku ngambilnya terkait MIK semua, jadi ya nggak terlalu lah, masih bisa buat dipelajari gitu. Cuma ada satu kayak analisis lah baru, kayak analisis lebih lanjut harus Emang itu nggak boleh nggak diambil? Ini itu lagi nggak bisa, mau nggak mau harus ambil. Tapi kayak gitu nggak bisa disetarain sama Anvil atau Alit gitu Pak? Beda. Kalau pengambil sama Alin tuh ada sendiri maksudnya, tapi itu ada lupa namanya. Biasanya kayak topik-topik gitu. Topik analisis ya, topik analisis satu, aljabar satu itu kalau salah tuh buat Alin sama pengambil. Jadi kalau biasanya tuh kalau mahasiswa dari luar ITB suruh ngambil itu dulu, baru ke analisis itu nanti. Ya, untuk mendapatkan info apa ya, kayak penyamaan gaya belajar TPB-nya. LPB-nya. TPB-nya. Nah tadi kan berarti udah cerita tentang karirnya Marcel sebagai asisten gitu. Nah aku mau tanya nih, kalau misalkan mau Marcel balik lagi ke masa kuliah, apakah path yang akan Marcel ambil bakal beda sama yang sekarang, atau Marcel mau Marcel mau sama kayak yang sekarang? susah ya. Maksudnya karena udah belajar ya, karena jadi tertarik matematika terutama di industri ya, mungkin kalau misalnya ada kesempatan coba ke elektro lagi misalkan mungkin, tapi Masih belum move on. enggak, tapi tapi kalau nggak pun matematika nggak masalah, karena problemnya kan yang aku kerjain kan bisa ke fisika sebenarnya, fisika gitu. Jadi ya matem oke lah, kayak belajar dasar terus baru explore lain gitu. Jadi lebih enak belajarnya tuh, tahapannya lebih enak daripada masuk ke fisika tapi dasarnya nggak ada gitu. Tapi masih suka belajar tentang elektro gitu nggak selain di URO? Berarti cukup sampai URO doang. Ya, oke. Gak kepikiran kapan gitu. Iya. Ya kalau gitu ada tips atau pesan nggak nih buat mahasiswa atau penonton yang sedang menonton sekarang? Masih nonton kan? Ya ada tips gimana cara jalanin kuliahnya biar enjoy dan bisa sesuai dengan karir yang diminati gitu. Biar enjoy. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Sebenarnya tergantung sih kan enjoy, setiap orang kan beda-beda kayak kesusahan dalam belajar, terus mengikuti materi dan lain kan. Ya mungkin ya pertama tetap sih emang punya teman untuk belajar gitu kan, buat main juga ya seimbang gitu kan. Jadi ada kayak misalkan lagi kesusahan materi ya stres bareng lah. Terus itu sih paling buat enak gitu sih selama kuliah itu sih. Aku dulu ada simple teman belajar. Nah itu dia, aku mau ngomong itu, aku sempat baca tugas akhirnya ke Marcel di perpus cas. Terus kayak kan ada
yang bagian thanks to-nya Ya. itu ya, terus aku lihat kayak ada beberapa yang circle-nya Komarsel gitu. Itu teman-teman ya pas TPB, terus ada yang pas kuliah, pas jurusan, sama emang ada temen yang baru kebentuk itu semester 8. Ya cuma buat main lah. Berarti itu kayak ngebantu. Lebih ke sebenarnya ada yang dari pas offline kan 5, kan awalnya 34 kan online, jadi paling itu cuma beberapa teman-teman lebih common sih teman wawancara ya, Oh iya juga masih online ya. Terus semester 5-6 kan ada mulai ketemu orang kan, jadi ya teman-teman pas itu kan aku gajil, jadi ya sama ya gajil juga. Nah 7-8 kan 7 masih yang lanjutin aja lah, kayak teman wawancara, terus teman kelas lanjutin dan lain-lain, terus akhirnya ke sekre. Nah di situ dia jadi kenal Katin pas semester 5-6 ya 7-8 juga main-main aja, terus 8 karena ada teman saling kenal ya udah jadinya Nah, ini Kak, gimana menurut Kakak peran alumni dalam mendukung pengembangan kampus dan mahasiswa? Oh, itu berat ya. pernah alumni kan. Ya apakah kayak kan Komarsel pasti juga kenal alumni yang sebelum Iya. Komarsel dong. Itu menurut kakak kayak ngebantu banget gak sih buat menempuh perjalanan karir Komarsel sekarang ini? Pasti kan di Prism juga ada nggak sih kayak alumni yang di atas Komarsel juga gitu? Mungkin Sebenarnya kalau alumni iya sih kebantu, karena kadang-kadang tuh dapat informasi kayak magang, terus buka lowongan gitu, biasanya dari beberapa aku pernah dapat informasi itu, jadi bisa aku share juga ke teman-teman informasi. berarti cukup membantu. Iya. Nah, yang penting ya kayak jalin aja sama kantin kenalan dulu kan, jadi kayak koneksi lah gitu. Mungkin Aku Mas. ini deh mau nanya agak kembali sedikit, tadi kan kakak kebagian online juga ya, Ya, kayak apa sih bedanya kuliah online sama offline di ITB dalam waktu setahun, hampir setahun ya tadi online? online-nya 2 tahun. Ah, 2 tahun Sama TPB. TPB. Oh iya, sedih banget. wah, Iya, berasa banget gak sih bedanya? berasa banget sih kak. Udah secara belajar kan kalau online males ya. Mas dengerin. Terus secara interaksi mungkin karena aku nggak terlalu gampang yang buat interaksi sama orang, jadi lebih enak offline. Karena langsung ketemu kelas, jadi interaksi lebih enak gitu. Nah, aku mau tanya dong, kayak apa yang bikin Komarsel yakin buat lanjut S2, apalagi fast track gitu? Ini pertanyaan susah. Karena kayak beberapa dari kita mungkin ada yang mau lanjut fast track juga, cuman masih ragu-ragu. Mau jawaban serius apa enggak? Asli. Ya dua-duanya. Yang nggak serius dulu. Komo ya? Saya nggak mau sih sebenarnya. Lebih ke karena bingung mau ngapain. Benar, sama familiar. Nggak tahu. Jawabannya familiar. Pamit ya. Ada yang pernah jawab kayak gitu juga deh. Pak Rudi. Oh iya bener. Cocok banget. Ya karena nggak tahu sih mau kerjanya apa, karena belum tahu. Pas itu pikirannya kan paling ke data ya kalau kerjaan tuh. Terus pas kuliah kan belajarnya lebih banyak kan ke MIK, ruang data itu ya. Bingung, terus karena ada tempat juga yang fast track gitu ya. Terus ada ini sebenarnya karena ini sih utamanya mungkin karena aku tanya Pak Rudi terkait mata kuliah yang bisa bantu OTA. Nah kebetulan itu kan mata kuliah S2, S1 nggak buka di situ. Kalau tahu sistem dinamik. Ya kalau komin itu karena dulu S2-nya itu masih hitungnya jadi 3 SKS kalau di S1. Jadi kan nanggung. Kayak semester akhir pun aku harus ngambil makro lagi. Ya ini udah aku coba aja daftar sekalian. Kalian fast track gitu. Biar bisa ngambil matkul. Itu jawaban serius apa enggak? Serius? Oh iya. Yang seriusnya? Kalau seriusnya apa? Tapi mungkin kalau setelah ya kalau tingkat akhir emang lebih kayak tertarik belajar sih. Maksudnya baru kerasa benar-benar pengen belajar tuh tingkat akhir. Sekarang.
ya jadi kayak udah explore kayak menarik nih kayak tugas akhirnya menarik, terus kayak materi-materi di materi kayak industri keuangan tuh menarik gitu yang pernah aku ambil gitu. Jadi ya pas S2 aku bener-bener ngambil kebanyakan di MIK sih, kayak metode-metodenya biar tahu. Tapi seberapa beda S2 sama S1 di ITB? Mungkin bagi beberapa orang kalau misalnya udah advance di S1 nggak terlalu beda jauh. So kalau aku kan karena materi yang diambil tuh belum nggak terlalu banyak ya di matematika juga di S1, jadi aku benar-benar fokus di S2 nya tuh ngambil mata kuliah yang belum pernah aku pelajari gitu, terutama di MIK. Jadi kayak pengen tahu metode-metode. Jadi lebih terarah gitu ya. Ya. Tapi kayak kalau budaya Iya kan. Awan. kalau kayak umum kayak nggak ada yang beda jauh nggak kayak oh ternyata kalau di S2 lebih apa ya vibe-nya beda Iya, mungkin dari sisi kayak dosennya. iya dari sisi dosen Atau di kelasnya? Kayak Iya, atau di dari kelasnya. sisi kayak kecepatan pembelajaran. Mungkin kalau dosen sih nggak ada beda jauh ya, kalau dosen mirip-mirip kalau aku yang ngerasain ya. Tapi kalau teman juga ya sebenarnya ya biasa aja, tapi karena aku terlalu cepat menurutku 1 tahun tuh kayak buat bisa kenalan gitu agak susah gitu, tahu cepat. Jadi ya paling kenalin cuma beberapa di S2 nya gitu yang masih menurutku kayak pernah ada tugas bareng atau sudah bisa gitu lainnya. Banyak ya yang di luar ITB, lebih banyak yang dari luar ITB. Ya, lebih banyak. Mungkin kalau yang dari ITB kan paling fast track atau enggak ya beberapa, tapi nggak terlalu banyak sih. Kalau secara pace belajarnya gimana? Kalau S2 nggak ada ini yang nggak ada kayak sawah himatika gitu. Terus kayak Nah, gitu. kebetulan kan pakai himatika jadi. Ada di Sawimatika tuh ada, iya. Nah, maksudnya aksesnya ya ada materi-materi yang upload S2, jadi di situ ada juga materi-materi S2. Kalau kakak kan ngambil pertahanan MIK Ya. itu soalnya kan kalau di anak matematika tuh MIK termasuk salah satu yang paling populer. Ya. Apalagi siapa sih yang mau ngambil aljabar analis orang-orang aneh. Kalian berdua. Oh, menurutku itu orang-orang kecilan atas tuh. Nah, jadi kalau kayak Atasnya ini maksudnya atasnya bener ya. Kalau menurutku ya. Ya, pinternya udah mentok atasnya. jadi kan karena dia yang paling populer berarti kan ya di ITB populer apalagi kayak dari universitas lain. Berarti satu kelas tuh bisa rame S2-nya atau satu? S2 nya. Sebenarnya kalau udah S2 tuh nggak bisa dibandingin ya antar kakak, karena kan emang pada pengennya tuh beda-beda pas S2 itu mau ke analisis aljabar, jadi menurutku udah rata gitu pada ambilnya. Jadi banyak juga yang mau aljabar. Ada ya. Ada aja. Tapi kalau dari pengamatan kakak gitu, kayak lebih jarang banget lihat yang S2 aljabar, sering yang lihat. Sebenarnya karena nggak ambil banyak matkul aja kan, jadi nggak tahu. Tapi menurutku emang ya itu udah ada pasarnya sendiri lah. Kalau S2 itu emang pengennya mau kemana kan udah jelas kan. Jadi itu Jadi udah lebih tersegmentasi gitu. ya udah terarah pada ya orang-orang udah terarah. Paling buat penutup aja nih, ada harapan kakak nggak untuk ITB dan untuk generasi mahasiswa sekarang atau untuk teman-teman yang sedang menonton, harapannya kedepannya kayak lebih gacor kah? Semoga Harapannya sih ITB menurutku bukan masalah gacor, tapi ya kayak ya semangat belajar sih, explore, semangat buat explore gitu. Terus ini Kak, ada nggak pesan khusus yang pengen disampaikan kepada dosen-dosen atau teman-teman seangkatan kakak atau adik-adik kelas kayak kita? Atau buat atau iya atau buat Pak Budi gitu buat Buat Pak Riki. atau buat Bu Lena, iya Bu Lena. Pokoknya dari saran. Enggak, pesan khusus. Kalau buat dosennya terima kasih udah ngajarin, bimbing gitu lah selama kuliah. Kalau buat teman-teman ya selamat sukses lah di kerjaannya lah. Terus buat ada rating card ya
ya semangat aja sih belajarnya, terus mungkin ya kayak ngembangin diri dari panitiaan itu mungkin emang nilai penting sih. Kalau buat subscribers, Buat teman-teman di Jangan rumah. takut belajar matematika. Tapi masih stay in touch sama teman-teman gak sih sekarang? Kayak kan udah pada Beberapa masih. udah pada beda-beda kan kerjanya gitu. Ya kadang-kadang ya lewat ini sih paling WA kan. Sekarang udah pada ngomongin lain. Ya, gitu. Ini masih suka ketemu nggak? Kalau aku jujur nggak terlalu sering. Kali Oke. kemarin baru sekali ketemu pas ke Jakarta. Jadi kok Marcel tuh Kamu dulu kok Marcel tuh asli Jakarta apa? Bukan, aku dari Purwokerto, Banyumas kalau tahu. Di Jawa Tengah. Dia nggak ini kak Gak apa-apa. buta provinsi di Indonesia. kalau kan ngambil S2 kayak emang kayak kok pengen aja gabung. Ya. Ini kan kami juga kebetulan sekarang karena kami lagi semester ini sekarang berarti kan tahun depan harusnya udah buka kan kayak Ya. kayak yang sambil spek nanti buka nih tengah semester apa gitu. Kalau karena kakak udah ngambil S2 sekarang, menurut kakak bisa merekomendasikan kayak menurut kakak buat it nggak ngambil S2 dan bisa merekomendasikan buat atau mending S2 di luar aja ya sekalian. kakak S2 di tempat lain atau gimana? Aku jujur takut salah ya. Opini ya. opini. Ini pada mau S2 semua? Beberapa dari kami Aku ya. pengen tapi nggak di ITB. Oh berarti semuanya. Oh samanya. Berarti udah jadi jawabannya. Terkait matematika atau S2 dulu? Matematika sih. Masih terkait ke matematika. Ah, aku sih pusing. Kita usahakan matematika itu. Aku mau ngambil lingkungan aja. Mungkin tapi kayak udah kan penelitiannya kan juga terkait di lingkungan. Nanti aku ribut sama sih. Lingkungan kan mau perubahan ya keluar lah bukan di matematika pasti bisa. Worth it nggak menurut kakak? Mungkin tahun lagi Di ITB. pengennya ke apa? Kata apa? Iya Mika, iya rata-rata di sini Mika sih. Ini kecuali mereka berdua, iya ini outliernya ini. Kalau Diva maunya ini algebraic, combinatoric, statistik, Ya, kalau nggak industrial, algebra, financial, combine. Geometri. ada tapi kalau dia kan Banyak. Ya, paling algebraic kombinatorik. Kan ya? Bisa diedit kok ya. Bisa disensor kalau perlu. Nanti sama Mary. Mungkin kalau mungkin kalian explore dulu materi apa yang masih bisa didapetin selama S2 di ITB. Misalkan masih ada banyak materi, menurutku masih oke buat yang ini. Tapi kalau misalkan udah ada yang pengen atau terbatas kayak udah D1 udah pernah ada mungkin ya menurutku memang dari dengar-dengar lah kayak ngasih diskusi juga sama teman kayak keluar tuh buat dia dapat pengalaman juga buat gimana cara belajarnya gimana, terus emang mungkin ada materi yang lebih beda gitu. Paling gitu sih nggak bisa yang benar-benar harus S2 di sini gitu. Jadi kan kamu merekomendasikan lihat explore dulu aja kita Ya. nanti perlunya kemana. Ya benar. Tapi kalaupun masih bingung ya nggak apa-apa sih belajar di S2 matematika, explore lagi yang masih bisa kita pelajari kayak misalkan coba kata lain. Maksudnya kakak MIK, misalkan MIK, tapi ambil matkul-matkul kayak statistik. Soalnya memang rata-rata tuh mungkin kalau tahu kayak ini kan juga terkait karena pakai statistik dari bahasa-bahasa. Jadi bisa dieksplor lagi. Tolong semangati kami yang ini TA ini dong Kak, kata-kata hari ini. Kata-kata enggak, kata-kata semester ini. Kata-kata malam ini. Mungkin kayak apa yang dipelajari di kuliah pasti akan kepake di dunia kerja. Gitu aja sih. Ini siapa itu? Apa? Itu Rekamannya? rekamannya. Kan kita punya. Iya. Kalau jauh banget ke David tadi. Jadi ke David. Iya. Oke, mungkin dari kami segitu dulu sesi wawancara hari ini. Terima kasih Ko Marcel sudah mau diundang. Terima kasih sudah mau diundang. Oke. Suruh subscribe, Ya,
sekian dari video yang telah kami buat. Yeah. Semoga kalian semua enjoy nontonnya. As much as kita enjoy membuatnya. Jangan lupa subscribe. Oke, bye bye.